Dewan Hakim yang kami hormati, Regu S015 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Relasi Ulama dan Umaro dalam menjaga keutuhan bangsa. Di Kalimantan kita bersua, menikmati indahnya panorama. Dewan Hakim dan hadirin semua, sambutlah salam kami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada, amma ba'd. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, tren perpolitikan di Indonesia belakangan ini kerap melibatkan tokoh-tokoh agama, terlebih para ulama dalam kontestasi politik 5 tahunan. Telah sama-sama kita saksikan bagaimana peran ulama menjadi sangat dinamis, dari mulai dicalonkan langsung sebagai pemimpin maupun hanya dilibatkan sebagai pendongkrak raihan suara dalam pemilihan pemimpin. Hadirin, pelibatan tokoh agama memang penting sebagai pemersatu bangsa. Namun kenyataannya, hal ini justru kerap membawa umat pada perselisihan karena masing-masing jamaahnya terpecah belah, sehingga muncul perdebatan dan berakhir pada permusuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin, pada masa pemilihan, ulama seolah dijadikan target utama para politikus untuk didekati, karena dianggap memiliki banyak jamaah dan followers, sehingga mampu memberi kontribusi berarti dalam peraihan suara menuju kemenangan. Namun mirisnya hadirin, bakata peribahasa, mendekat karena terpaksa, menjauh karena berakhir. Mendekati ulama ketika waktu pemilihan dan setelahnya diabaikan bahkan ditinggalkan. Hadirin, inikah relasi antara ulama dan umaro yang sebenarnya? Lalu jika relasi ulama dan umaro hanya sebatas perolehan suara, bagaimanakah nasib keutuhan bangsa, hadirin? Hadirin, mari sama-sama kita bahas permasalahan ini melalui syarahan Al-Quran dengan judul Relasi Ulama dan Umaro dalam menjaga keutuhan bangsa. Sebagai rujukan, firman Allah Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad serta ulul amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat terhadap sesuatu, kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Hadirin rahimakumullah, Abu Laith As-Samarqandi dalam karyanya Bahrul Ulum jilid 1 halaman 312 menafsirkan, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah ay fil faraid wa atii'ur rasul ay fis sunan. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah yakni dalam kewajiban, dan taatilah Rasulullah dalam sunnah. Sedangkan Ahmad bin Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi jilid 5 halaman 72 mengatakan, Ati'ullah wa'amalu bikitabi. Taatlah kepada Allah dan bertindaklah sesuai dengan kitabnya, yaitu Al-Quran. Wa ati'ur rasul. Dan taatlah kepada Rasul Nabi Muhammad, li'annahu yubayyinu linnasi ma nuzzila ilaihim. karena beliaulah yang menjelaskan kepada manusia isi kandungan Al-Quran tersebut. Sedangkan makna ulil amri menurut Al-Maraghi adalah humul umara wal hukamu wal ulama wasairur ru'asa. Ulil amri adalah para pemimpin, penguasa, ulama, panglima tentara atau panglima dan pemimpin lainnya yang dijadikan rakyat sebagai sandaran demi kepentingan umum. Idza tafaqu ala amrin wa hukmin wajaba an yuta'u fihi. Jika mereka menyepakati suatu perkara dan keputusan, maka harus ditaati. Hal ini sependapat dengan As-Samarqandi dalam tafsir As-Samarqandi dan An-Nasafi dalam Madarikut Tanzil wa Haqa'iqut Ta'wil. Namun hadirin, ketaatan kepada manusia selain Rasul tentu memiliki batasan. Hal ini dikemukakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwa taat kepada ulil amri fima amarukum bihi min ta'atillah la fi ma'siyatillah.
selama apa yang diperintahkan dan diinstruksikan masih berada dalam koridor taat kepada Allah, bukan untuk melakukan maksiat kepadanya. Hal ini sejalan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf nomor 33.717. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Sang Khalik. Hadirin, Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59 ini menegaskan bahwa taat kepada Allah dan Rasulnya adalah hal yang absolut. Sedangkan taat kepada pemimpin agama maupun pemimpin politik harus mengikuti syariat. Dan bila terjadi perbedaan pendapat, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnah. Ayat ini pun menekankan pentingnya memastikan bahwa segala tindakan dan keputusan baik oleh pemimpin agama maupun pemimpin politik harus selaras dengan prinsip-prinsip keislaman. Setuju hadirin? Hadirin rahimakumullah, jika kita melihat kondisi bangsa kita saat ini, maka masih hangat-hangatnya kebijakan kontroversial tentang jilbab yang dikeluarkan oleh BPIP terhadap Paskibraka Putri pada upacara HUT RI ke-79 di IKN kemarin. Belum lagi terbitnya peraturan pemerintah tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi kelompok usia sekolah dan remaja. Sungguh hadirin, kebijakan-kebijakan ini mengusik hati kita karena jelas bertentangan dengan ajaran agama. Lalu sekarang, bagaimanakah seharusnya sikap dan peran para ulama hadirin? Sebagai jawabannya, mari sama-sama kita simak firman Allah, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 174. Berikut lantunannya. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم صدق Allahul Azim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan Allah, yaitu kitab Taurat, dan menukarkannya dengan harga yang murah, mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya. Allah tidak
tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang sangat pedih. Maha benar Allah nan Maha Agung atas segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, Abdurrahman As-Sa'di dalam Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan jilid 2 halaman 82 mengatakan, hadza wa'idun syadid lima katama ma anzalallahu ala rusulihi. Ini merupakan ancaman keras bagi mereka yang menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan kepada rasul-rasulnya. Lebih lanjutnya, Ibnu Katsir dalam tafsirnya jilid 1 halaman 483 menjelaskan bahwa mereka yang menyembunyikan ajaran Al-Quran demi posisi kepemimpinan, demi hadiah-hadiah yang diberikan, dan demi beberapa keuntungan, maka bersiaplah, kelak neraka adalah balasan dan Allah pun akan mengabaikan. Astaghfirullahalazim. Hadirin, ancaman Allah dalam ayat ini merupakan himbauan kepada seluruh umat Islam untuk menyampaikan kebenaran. Jika dianalogikan dengan relasi antara ulama dan umaro dalam kehidupan bernegara, maka ulama sebagai ahlul ilm harus lantang menyuarakan kebenaran, memastikan bahwa segala kebijakan dan keputusan yang diberikan oleh penguasa dan lembaga pemerintah tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Dan yang terpenting, segala fatwa, statement, dan keputusan yang dikeluarkan sejalan dengan ajaran Al-Quran, bukan berdasarkan pesanan. Betul hadirin? Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin rahimakumullah, dari syarahan ini dapat diambil kesimpulan bahwa relasi antara ulama dan umaro dalam Islam adalah suatu hubungan yang saling berkaitan, timbal balik dan saling melengkapi. Ulama dan umaro harus mampu bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, yakni kemaslahatan umat dan tegaknya keadilan untuk semua. Ulama memberikan bimbingan dan nasihat yang berdasarkan ajaran agama, sementara umaro mengimplementasikannya dengan bentuk kebijakan dan tindakan yang nyata. Jika keduanya bersinergi dan melaksanakan tugas dan fungsi diri dengan seksama, maka yakinlah persatuan dan keutuhan bangsa dapat diraih secara paripurna. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ulama pemimpin Islam, dengarlah, demi agama marilah. Umara pemimpin negeri, dengarlah, demi negara marilah. Ciptakan perdamaian, tegakkan kebenaran. Ciptakan perdamaian, tegakkan kebenaran, menuju persatuan. Kalam Tuhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jalan-jalan ke Kalimantan, di sana bertemu bekantan. Jika ulama dan umaro bergandengan tangan, niscaya keberkahan melimpah dari Tuhan. Demikian dan sekian. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.